Selamat datang kembali di course Dasar-Dasar Public Speaking untuk Master of Ceremony bareng aku Rani Raj. Nah, di video kali ini kita akan membahas terkait dengan apa itu public speaking. Kalau di video-video sebelumnya kita sudah bahas kan terkait dengan teori komunikasi, lalu pengertian komunikasi, tujuannya apa, dan juga fungsinya apa, sampai ke contoh-contohnya. Di sini tolong jangan dilupakan materi-materinya, atau buat kamu yang mungkin belum nonton, ditonton dulu karena pasti akan terkait dengan materi public speaking ini. Nah, kurang lebih artinya seperti ini. Public speaking is the process and act of speaking or giving lecture to a group of people in a structured, deliberate manner intended to inform, influence, or entertain a listening audience. Public speaking is commonly understood as face-to-face speaking between individuals and an audience for the purpose of communication. Nah, ini ada yang aku bold di sana. Jadi kita akan balik lagi ke teori komunikasi dan kenapa public speaking ini di dalamnya itu komunikasi menjadi hal yang penting. Kalau kita artikan, jadi public speaking itu kan berbicara di depan publik ya, atau di depan umum. Ini merupakan proses dan juga tindakan berbicara atau memberikan ceramah kepada sekelompok orang secara terstruktur, disengaja dimaksudkan untuk menginformasikan, mempengaruhi, atau menghibur audiens yang mendengarkan. Nah, public speaking ini pada umumnya dipahami sebagai berbicara tatap muka antara individu dan audiens untuk tujuan komunikasi. Ini yang perlu di-highlight ya, makanya aku bilang buat teman-teman yang belum tonton video sebelumnya tentang komunikasi, ditonton dulu supaya lebih paham ketika mendengarkan video ini. Kenapa aku bilang komunikasi penting? Tadi kita juga sudah bahas ya terkait dengan komunikasi. Apa sih kalau gitu yang membedakan komunikasi biasa dengan public speaking? Di definisi ini bisa kamu baca bahwa dia 2 kali ya bahkan menyatakan bahwa komunikasi yang dilakukan itu adalah kepada sekelompok orang. Jadi bukan hanya 2 orang saja yang berperan dalam proses komunikasi ini, tapi ada si pengirim pesan dan penerima pesannya umumnya adalah lebih dari 1 orang atau halayak umum ya. Makanya kita bilang public speaking. Jadi memang kita berbicaranya di depan umum atau di depan publik yang umumnya jumlahnya itu banyak. Kenapa ini jadi hal yang sulit? Nah, ini juga fun fact ya, bahwa public speaking ini adalah satu dari 10 hal yang paling menakutkan dan paling ditakuti oleh manusia. Percaya nggak percaya ya, jadi kalau kamu lihat di survei, public speaking ini kalau nggak salah di urutan kedua atau ketiga, hal-hal yang paling ditakuti di seluruh dunia. Bersandingan dengan spider, ya, bersandingan dengan laba-laba. Jadi kalau kamu merasa kamu takut public speaking, jangan khawatir karena ternyata itu sangat normal. Nah, di video kali ini kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan public speaking dan supaya kamu juga nggak lebih takut ya dengan public speaking ya. Oke, balik lagi ke komunikasi. Kalau di video sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa komunikasi itu artinya adalah proses mengirim pesan dan menerima pesan dan menghasilkan respon. Kenapa public speaking jadi menakutkan dan menjadi lebih sulit daripada komunikasi biasa? Karena tandanya kamu sebagai pengirim pesan, kamu mengirimkan pesan ke banyak orang, ke halayak luas, ke masyarakat, ke publik, dan ternyata mereka bisa punya interpretasinya masing-masing. Jadi kalau tadi aja 2 orang, interpretasinya bisa beda ya. Dikirimnya A, nyampainya B gitu ya. Apalagi kamu kebayang kalau misalnya yang kamu lakukan adalah komunikasi ke halayak umum yang kepalanya banyak gitu ya. Jadi mereka punya interpretasinya masing-masing. Mereka punya artiannya mereka masing-masing. Dan tandanya mereka juga memiliki respons yang berbeda. Ini yang menjadi menakutkan ya, karena banyak sekali orang-orang yang mau memulai public speaking tuh jadi overthinking. Aduh, responnya gimana ya? Aduh, nanti dia ngantuk gak ya dengerin saya ngomong? Aduh, dia bosen gak ya? Dia bete gak ya? Karena itu tadi, setiap orang akan punya interpretasi dan responnya masing-masing. Ini yang menjadikan public speaking sulit ya. Tapi ketika nanti kamu mempelajari kiat-kiatnya dan teknik-tekniknya, maka kamu bisa tahu gimana sih cara grab audience kamu, mengengage audience kamu supaya bisa mendengarkan kamu dengan baik. Tapi aku mau meng-highlight tadi ya, bahwa pentingnya
kamu memahami apa yang dimaksudkan dengan komunikasi. Pentingnya kamu memahami bahwa komunikasi di sini bukan hanya sekedar kamu berbicara. Nah, makanya ada yang mengatakan bahwa, oh ini dia public speaker yang oke loh. Atau, oh ini dia masih pemula loh. Karena memang bergantung pada skills dan kemampuan kamu dalam mengengage audience. Jadi kalau kita berbicara tentang public speaking, yang mana kuncinya adalah komunikasi, maka kamu diharapkan bisa mengetahui ekspektasi dari audiens kamu. Kamu bisa menyampaikan pesan itu dengan baik ke audiens kamu. Jangan sampai mereka salah persepsi. Mengirimkan sinyal A, maka yang sampai ke audiens kamu juga A. Jangan sampai kamu mengirimkan A, lalu audiens kamu yang banyak tiba-tiba menginterpretasikannya A, B, C, D, E, F, G, sampai Z. Nah, tandanya itu bisa menjadi miskomunikasi yang tentunya bahaya dampaknya ya. Nah, untuk itu, ketika kita membicarakan pentingnya interpretasi dan juga respons dalam komunikasi, maka dari itu ketika kita melakukan public speaking, sebenarnya kita harus berorientasi pada audiens. Jadi, posisikan diri kita sebagai audiens. Sebenarnya yang kita lakukan itu adalah bagaimana audiens ini benar-benar mendapatkan pesan yang ingin kita sampaikan. Nah, itu tadi ya pengertian tentang public speaking dan juga contoh-contohnya. Jadi, public speaking itu bukan hanya sekedar kamu berbicara di depan umum, tapi bagaimana kamu bisa menyampaikan pesan yang ingin kamu sampaikan ke audiens dengan tepat dan juga baik. Kira-kira sudah makin penasaran, pengen tahu materi selanjutnya? Materi selanjutnya kita akan membahas lebih detail lagi terkait dengan public speaking. Untuk itu, buat kamu yang penasaran, jangan lupa sampai ketemu di video selanjutnya.